Halo semuanya, nama saya Wab Syarani. Di video ini saya akan membahas tentang tugas dari Pak Reo, tugas 5 dengan mata kuliah struktur data. Jadi di matkul tersebut kita diminta untuk membuat sebuah grafik ya menggunakan Python, yang dimana contoh dari output dari grafik itu seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini ya, banyak seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat grafik yang seperti ini. Nah, di sini ini saya sudah punya, yaitu kodenya, ini panjang kodenya ya. Nah, kodenya ini sebenarnya ini pendek aja kodenya. Sebenarnya sama kayak gini aja, segini aja. Tapi kenapa panjang segini? Alasannya satu ya, karena data yang diinput, data yang dihasilkan itu lebih banyak. Kayak gini ya punya saya nih, datanya cuma satu aja ya. Bentar. Oh iya nih, saya lupa di sini. Nah, saya akan contohin ke kalian. Nah, sebenarnya datanya satu aja kayak gini. Ini pendeknya segini aja. Tapi karena diminta di saya ya, di kelas saya itu diminta untuk 28 data yang seperti ini. Makanya panjangnya segini. Jadi jangan sampai kalian berpikiran bahwasanya untuk ngoding seperti itu tuh butuh banyak banget data. Sebenarnya enggak, tergantung kebutuhan yang kalian perlukan gitu loh. Dan di sini ini masih basic ya, karena ini datanya kita input satu-satu. Cuma nanti saya akan tanya lagi ke Pak Reo bagaimana caranya agar diringkas gitu loh. Nah, mungkin bisa pakai for apalah itu, cuma saya kurang tahu nih karena bapaknya contohin di pelajaran itu yang seperti ini. Nah, sebagian aja dicontohin dan kita disuruh mengembangkan. Oleh karena itu saya akan membuat sesuai dengan tugas yang diberi bapaknya dulu. Setelah itu mungkin baru dikembangkan. Nah, jadi kita ngerjakan tugasnya aja dulu ya. Oleh karena itu di sini kalian bisa untuk sebelum melangkah ke sini kita perlu memahami dulu yang basicnya ya, karena dan kalian paham basicnya otomatis di sini kalian udah bisa tinggal diatur-atur aja lagi gitu. Nah, jadi di sini ada namanya import ini kita kayak import pustaka lah, kita mengambil pustaka untuk kita gunakan kayak buku besar lah, kita ambil supaya fungsi-fungsi yang ada di buku-buku tersebut kayak fungsi di buku Matplotlib itu bisa kita gunakan di Python kita. Nah, terus di sini ini adalah datanya ya, datanya itu ada X dan Y di sini. Kedua ini X dan Y, jadi X semester, Y mahasiswa, atau boleh sebaliknya, semester ini Y, mahasiswa ini X, itu boleh sembarang kalian aja. Dan di sini itu datanya isinya adalah 6. Sesuai dengan yang seperti ini, isinya juga 6. Nah, di sini juga perlu kalian ketahui bahwasanya untuk ini kan beda nih, latihan mahasiswa 1 sama mahasiswa ini. Kenapa beda? Karena di sini saya menginput datanya manual, sedangkan di sini nggak manual. Kenapa nggak manual? Karena ada 28 mahasiswa. Kalian menginput datanya satu-satu itu capek ya. Makanya di sini pakai fungsi yang namanya numpy random dengan cara menambahkan seperti ini from numpy import, dan untuk penulisan codingnya itu seperti ini, random ran in integer 400 size 6/100. Kenapa 400? Karena di sini kita akan menggunakan nilai IPK-nya itu kan 4 tuh. Cuman kalau kalian di sini tulis 4, maka yang muncul itu 1 2 3 4. Sedangkan kalau kalian pakai 400 terus kalian bagi 100, itu yang muncul bisa 36 bagi 100 3,6. Jadi tujuannya seperti itu, untuk memunculkan IPK koma, untuk munculkan komanya gitu loh. Nah, di sini ada size 6. Kenapa size 6? Karena menyesuaikan dengan semesternya sampai 6, oleh karena itu size nya 6. Karena kalian nggak bisa X nya 7 Y nya 6, itu nggak bisa. X sama Y itu harus sama-sama nilainya kayak gini nih, X nya kan 1 2 3 4 5 6, Y nya 1 2 3 4 5 6. Dia X sama Y dia harus sama nilainya, sama banyaknya. Nah, ini kan datanya seperti ini. Terus di sini saya akan buka lagi codingnya. Nah, ini adalah codingnya. Di sini graph plot
graph plot SMT LHS ini untuk menentukan X dan Y-nya. Oke. Dan di sini ada tanda petik O min M. O ini itu untuk markernya. Markernya itu bentuknya seperti apa? Kita contohkan aja. Nah, marker itu yang di sini, yang bulat nih kita perlu O. Kalau kalian mau pakai yang lain boleh, kalian bisa pakai segitiga atau apapun itu kalian boleh. Untuk catatannya itu kalian bisa buka Chrome, kalian buka W3 School, kalian ketik aja Python, kalian buka peti garis 3 ini, dan di sini kalian cari matplotlib, dan di sini kalian buka markers, matplotlib markers. Nah, untuk yang bulat itu adalah O, dan untuk yang bintang itu adalah bintang. Dan di sini masih banyak lagi ya untuk cara-caranya, itu ada point, ada pixel, ada X, ada plus, square, diamond. Nah, ini kalian cari-cari aja di sini sembarang kalian aja. Jadi jangan sama persis kayak saya. Kenapa? Karena Bapak Yanti ngira kalian nyontek punya saya, kalian nyalin punya saya, padahal kalian kan udah usaha untuk cari tahu bagaimana cara mengerjakannya, capek-capek ngoding. Oleh karena itu kalian bedakan aja ya. Untuk O nya itu bisa kalian ganti X, bisa kalian plus, P atau S dengan yaitu W3 School untuk panduan kalian lah gitu loh. Nah, terus di sini min di sini itu fungsinya apa? Yaitu untuk garisnya. Garisnya kalau min atau strip itu garisnya dia garis solid, lurus solid. Kalau di sini kalian min 2 seperti ini, maka dia garisnya akan putus-putus. Oh, sabar, kita close dulu. Nah, garisnya akan putus-putus. Dan kalau kalian pakai titik, wah, ini kebanyakan running kita nih. Kalau kalian pakai titik, ini bisa juga, yaitu kita jalankan, maka dia akan lurus titik-titik begini. Nah, ini bebas kalian kreasikan aja, jadi jangan mirip saya punya saya. Terus M di sini itu adalah magenta. Jadi di sini warnanya itu adalah magenta. Dan di sini MS max size ini itu gunanya untuk mengatur dari besarnya marker kalian. Yang bulat-bulat ini tuh kalian atur besarnya seberapa. Terus MEC ini garis luarnya itu nih, ini kan bulatan nih, garis luarnya kan magenta kan, sama-sama M berarti magenta, ini garis luarnya. Dan MFC itu white, itu garis dalamnya, ini bulat, garis dalamnya putih, white. Nah, terus untuk line width 3 ini fungsinya apa? Fungsinya ini itu adalah untuk mengatur besarnya dari garis yang ingin kalian buat. Dan untuk label ini murni, tapi di sini nggak nampil ya. Kenapa nggak nampil? Karena kita cuma punya satu data. Nanti akan saya contohkan untuk kalian punya 2 data gitu loh. Nah, label ini akan berguna di sana. Terus di sini juga graph X label. Nah, ini saya jelaskan graph X label fungsinya apa. X label itu kita beri nama semester, sedangkan Y label kita beri nama IPK. Nah, di sini X dan Y, X-nya itu semester, nih sumbu X, sumbu Y. Kalau kalian paham terkait koordinat itu kalian paham tuh X dan Y itu gimana. Karena dia kan saling tegak lurus kan, X ke kanan kiri, Y atas bawah. Nah, itulah fungsinya X dan Y di sini. Nah, oke, di sini coba kita buat untuk 2 data ya, yaitu data satunya lagi kita buat MHS. Nah, untuk membuat seperti itu maka kita buat juga 2 graph plot. Atau kalau kalian mau satu juga nggak masalah sih. Di sini graph plot SMT semester 02. Nah, ini untuk yang warna keduanya jangan sama ya, karena kalian nanti bingung tuh. Ini kalian ganti ke red aja. Kalau yang tadi magenta sekarang yang red. Nah, terus labelnya ini kalian beri nama aja, misalnya Rashid. Bebas kalian aja ya. Graph X label labelnya sama satu aja yang kita perlukan. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Oh ya, lupa saya, ini MHS2. Nah, hapus dulu. Nah, di sini akan muncul ya dia ya. Cuman di sini munculnya itu cuman 1. Nah, kenapa harusnya dia 2 di sini muncul?
Oh iya, saya lupa. Kenapa 2? Karena datanya sama. Ini kan harusnya beda ya datanya. Contohnya aja di sini kita tulis, nah 2, 4, 3, 2,2, di sini 3,5, dan di sini adalah 4. Nah, coba kita buat lagi, kita jalankan lagi. Nah, maka akan berbeda ya. Untuk mahasiswa 1 itu warna magenta. Magenta itu ini. Mahasiswa 2 itu warnanya adalah red, yang ini. Dan di sini labelnya ini belum bekerja ya. Oh, saya lupa, untuk memunculkan label itu pakai ini lagi. Nah, perintah lagi namanya graph titik legend. Nah, untuk memunculkan label itu pakai graph legend kita panggil. Nah, maka akan muncul ya. Mukni itu warna ungu dan Rasid itu warna merah. Itu adalah fungsi untuk graph legend atau label. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan setiap titik-titiknya. Itu titik-titiknya ini kita kan susah kan masih bacanya kan, ini 2 betul, nih 4, cuman di sini berapa nih, ini 3, di bawahnya berapa, ini kan antara 2,5 sama 2. Nah, di sini untuk menampilkan anotasi, itu bahasanya anotasi dari setiap titik plot itu pakai cara yang seperti ini, pakai perulangan for i in range length semester graph annotate mahasiswa 1. Nah, jadi di sini kita buat anotasinya itu untuk mahasiswa 1. Jadi di sini kita copy lagi, kita copy, dan di sini kita masukkan ke mahasiswa 2 karena itu cuma mahasiswa 1 aja yang terbuat. Nah, kita buat untuk mahasiswa 2. Coba kita jalankan. Nah, maka di sini setiap nilai dari 2, 4, 3, 2,2 itu akan muncul nilainya, dan ini kalian lebih mudah untuk membacanya. Jadi Rasid di semester 1 IP-nya 2, di semester 2 IP-nya 4. Nah, mudah kan kalian bacanya. Nah, di sini juga ini kan menampilkan legend, kita hapus aja. Nah, selanjutnya di sini untuk memperbagusnya itu kalian bisa membuat yang namanya ini, menampilkan grid. Grid itu gunanya itu untuk kotak-kotak di belakangnya. Kayak gini. Nah, tuh ini untuk kotak-kotak belakangnya ini lebih bagus lah, lebih kelihatan lah bahwa ini grafik gitulah. Itu aja sih. Terus juga di sini graph show ini menampilkan plotnya. Jadi kalau nggak kalian aktifkan di sini, dia nggak akan muncul ya previewnya. Nah, ini adalah analoginya sederhananya. Kita membuat untuk mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 1, mahasiswa 2. Dan di sini kita buat untuk seluruh mahasiswa, 28 mahasiswa. Tetapi di sini yang perlu kalian lihat ya, kayak punya saya kan di sini kan cuma muncul satu ya, satu tabel aja. Nah, gimana caranya supaya dia bisa jadi bermulti tabel seperti ini? Nah, ini kan multi tabel. Multi tabel itu dinamakan dengan subplot. Nah, jadi di sini kalian membuat plot masing-masing, subplot lah. Nah, jadi di sini coba ini kan kita buat namanya grafik 1 ya. Terus kita buat juga namanya, kita tambahkan dulu datanya. Datanya tambahkan. Nah, datanya kita tambahkan, terus nilai IP-nya ini samakan aja nggak masalah. Karena tujuan kita di sini adalah untuk membuat yang namanya subplot, atau kita buat grafiknya itu ditampilkan banyak grafik dalam satu kali eksekusi. Nah, jadi di sini kita copy nih dari atas sampai bawah, dari sini sampai atas, dan di sini kita pastekan di bawah sini ya, di atas show, plot, graph show, di atas graph show. Nah, di sini itu kita mahasiswanya aja pastikan kalian ganti, mahasiswa 3, mahasiswa 4, dan juga di sini untuk mahasiswanya kita ganti juga ya nilainya, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Kita ganti juga di sini mahasiswa 3, mahasiswa 4, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Nah,
setelah kalian punya namanya dua grafik, di sini kalian perlu menentukan bagaimana yang ditampilkan. Untuk menentukan bagaimana itu ditampilkan itu menggunakan yang namanya perintah subplot. Nah, untuk perintahnya itu kita tampilkan di bagian sini ya, karena ini adalah fungsi menampilkan. Karena ini kan datanya nih. Ini baru penampilannya itu di outputkan. Untuk caranya itu adalah graph subplot. Nah, di sini kalian perlu paham yang namanya matriks lah. Kalau saya sebutnya matriks ya, yaitu berapa baris, berapa kolom, dan urutan keberapa. Contohnya di sini saya pengen buat dia menjadi 2 baris, 1 kolom, dan ini urutan ke 1. Jadi 2 baris 2,1 di depan. Ini adalah menyatakan 2 baris 1 kolom. Sedangkan satu angka terakhir itu menyatakan bahwasanya ini grafik yang berikutnya. Ini grafik pertama. Terus di bawahnya lagi ini grafik yang kedua. Jadi yang berubah cuma belakangnya aja. Nah, coba kita munculkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. 2 baris ya, 2 baris, 1 baris, 2 baris, 1 kolom. Jadi satu aja dia, 1 kolom aja. Nah, dan ini barisan pertama, ini yang kedua. Oke, ini kan mempunyai Rashid. Kita ganti deh yang keduanya ini biar lebih mudah aja. Kita ganti sama Wahab, dan di sini kita ganti sama satunya lagi. Nah, oke. Wahab dan Pahlevi. Nah, di sini kalau kalian pengen ngeditnya lagi tuh bisa. Kalian misalnya kalian pengen graf subplotnya itu bukan 2 baris 1 kolom, tapi 1 baris 2 kolom, 1 baris 2 kolom, 1 baris 2 kolom. Maka kita lihat eksekusinya. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini bebas kalian mau nampilkan itu gimana, yaitu seenak kalian aja, seenak supaya datanya bisa diinput. Nah, jadi seperti ini itu untuk pengantarnya itu seperti ini. Sisanya itu sama kayak gini. Lalu di sini bagaimana dari cara di sini itu diimport ke sini. Tetapi di sini masih ada yang belum, yaitu ininya kita arraynya kita input, sedangkan di sini kita menggunakan random. Nah, jadi apa sih perbedaannya random sama enggak? Kita langsung aja kita copy, kita paste ke sini. Yang beda cuman datanya aja, datanya berarti random. Nah, maksudnya itu gimana sih? Nah, oke. Jadi seperti ini random in. Oke, kita belum masukkan pustakanya ya. Di sini, nah kita masukkan pustakanya. Nah, ini kan hasilnya seperti ini kan, grafiknya kan. Bawah atas, kalian ingat atas ke atas dan bawah. Nah, ketika kita eksekusi berikutnya itu akan datanya akan beda lagi. Tuh, dia dari bawah dan dari atas. Dan kita eksekusi lagi berikutnya, maka akan beda lagi datanya atas atas. Jadi inilah fungsi dari random. Jadi kita nggak menentukan nilainya, kita nggak menentukan nilai IPK-nya, kita nggak menentukan nilai dari array mahasiswa 1 sampai mahasiswa 4. Dan kita ganti menggunakan numpy random integer. Beginilah caranya. Nah, setelah bagaimana kalian bisa paham semua yang ada di sini, itu kalian bisa implementasikan ke dalam sini. Ini codingnya sama aja seperti sebelumnya. Bagaimana caranya ya begini-gini aja gitu loh. Sama kayak tadi, cuman kita buat kita buat yang namanya subplotnya ini. Kalau saya buat dia 5 baris 2 kolom. Nah, 5 baris 2 kolom ya, saya buat sampai dengan plot yang ke 10. Kenapa? Karena di sini saya di satu grafik itu saya punya 3 label, saya punya 3 data. Kalau tadi kan 2 kan, Wahab, Mukni sama Rashid, Wahab sama Pahlevi, itu kan 2 kan. Kalau saya punya 3. Karena kenapa? Karena saya diminta 28 data, dan itu saya bagi aja, saya bagi menjadi saya bagi 3, dapatnya 10 gitu loh. Oleh karena itu di sini saya punya 10 grafik, dengan masing-masing grafik itu punya isi sebanyak 3. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau masalah ini saya sudah nanya ke bapaknya, ini nggak masalah begini, malahan ini sudah bagus lah. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya
ini kan ada yang beda-beda, ini kan di tengah, ini yang di pinggir. Oke, nah itu bapaknya bilang sendiri ini nggak bisa diedit, mau ditaruh di mana, karena ini dia langsung dari sananya gitu. Jadi kita nggak bisa punya kuasa untuk ngatur hal ini. Ini nih legendnya, kita penempatan legendnya. Dan juga di sini untuk mengatur lebar atau tinggi dari grafik masing-masing grafik itu juga nggak bisa, karena itu ditentukan dari sananya. Nah kalau ini kan kebingungan kita kan, yang tadi awalnya ada koma sekarang cuma 024. Oleh karena itu kita tambahkan anotasinya seperti di video awal tadi, bagaimana cara menambahkan anotasi. Nah dan di sini saya harap dengan adanya video ini, saya ini semua membantu kalian ya. Di sini saya akan share tugas 5 nih, novelnya adalah tugas 5 untuk langsung source code semuanya, dan untuk pengantarnya itu adalah YT5. Jadi kalian bisa pelajari di sini dulu, sudah paham kalian di sini, maka kalian di tugas 5 itu tinggal copy paste aja gitu loh. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Link deskripsi, ada linknya di deskripsi video. Saya Wahab Syahrani, sampai jumpa di lain video. I'll be saying outside